Selamat pagi, selamat sore, selamat siang kawan-kawan semua. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat. Oke, kembali lagi saya Ricky Mirjam Abdurroyak, saat ini mengampu di jurnalistik untuk kebencanaan. Saya akan mengajar untuk materi kedua, yaitu dasar-dasar jurnalistik. Kemarin kita sudah berbicara mengenai bahwa jurnalistik dalam kebencanaan itu erat kaitannya dengan komunikasi dalam bencana. Dan jurnalistik kebencanaan itu adalah jurnalistik di mana menampilkan atau menginformasikan berita-berita mengenai kebencanaan, baik saat mitigasi bencana maupun tanggap bencana maupun pasca bencana. Dan itu harus selalu disiarkan atau diinformasikan ke masyarakat. Adapun kemarin sudah disebutkan bermacam-macam fungsinya seperti apa. Nah, kita akan menginjak lebih ke belakang sebelum ke jurnalistik kebencanaan. Kita akan berbicara dulu mengenai jurnalistik, dasar-dasar jurnalistik itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara mengenai jurnalistik, ada beberapa pengertian secara etimologi, yaitu jurnalistik berasal dari kata journ atau dari bahasa Prancis, journ, bahasa Prancis, berarti catatan atau laporan, harian. Jadi awal mulanya memang dari catatan atau laporan harian. Sedangkan dari menurut kamus, jurnalistik adalah sebagai kegiatan menyampaikan, yang pertama menyiapkan, mengedit, menulis untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya. Itu menurut Assegaf. Jadi jurnalistik itu adalah kegiatan menyiapkan, menulis, mengedit untuk surat kabar. Jadi memang sudah khusus untuk surat kabar. Jadi bang jurnalistik erat kaitannya dengan surat kabar. Jadi menurut kamus itu tadi ya, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mengedit, menulis untuk surat kabar atau majalah. Jadi sudah Assegaf ini sudah menyebutkan khusus untuk surat kabar. Kemudian menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik itu adalah bidang profesi yang mengusahakan menyajikan informasi tentang kejadian. Jadi bidang profesi. Kalau tadi hanya kegiatannya, menurut kamus itu hanya kegiatannya, tapi kalau secara Ensiklopedia Bahasa Indonesia, itu jurnalistik sudah merupakan bidang profesi. Jadi ada perkembangan. Tadi yang dari etimologi itu hanya berarti catatan atau laporan harian saja, kemudian berkembang di kamus itu adalah kegiatannya menyiapkan, mengedit untuk surat kabar, kemudian berkembang lagi jurnalistik adalah bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari secara berkala dan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Jadi sudah mulai berkembang. Tadi mulai dari catatan harian, kemudian ke kegiatan jurnalistiknya itu seperti apa, kemudian di sini sudah berkembang lagi bidang profesinya seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, awal mula dari ini adalah dari 44 tahun sebelum Masehi, awal mula dari Julius Caesar. Jadi pesan komunikasi yang disimpan dan disampaikan melalui tulisan biasanya lebih awet. Karena apa ini muncul? Karena pesan komunikasi yang disimpan dalam berbentuk tulisan itu lebih awet. Awal mulanya itu. Jadi untuk memperlama pesan atau komunikasi yang disampaikan. Sedangkan berita atau informasi dalam bentuk tulisan itu juga mudah diterjemahkan dan dipahami untuk penerima pesannya. Karena kalau kita melakukan komunikasi, kita pun di kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan komunikasi secara verbal, kadang-kala ada distorsi informasi. Ketika saya menyampaikan A mungkin, atau menyampaikan di kota A terjadi bencana, mungkin di penyampai pesan berikutnya sudah mengalami distorsi informasi atau mungkin penambahan informasi. Di kota A terjadi bencana dan masyarakat membutuhkan bantuan, sudah mulai ada penambahan-penambahan. Padahal
sumber informasinya hanya menyampaikan di kota A terjadi bencana. Nah, kalau kita menggunakan bahasa secara tulisan itu akan menjaga kemurnian dari informasi itu sampai kepada pembacanya, sampai kepada penerima pesannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sumber pesannya. Nah, awal mulanya dari abad 44 sebelum Masehi, Julius Caesar itu ada namanya Acta Senatus. Acta Senatus itu berisi laporan singkat tentang jalannya persidangan yang diikuti oleh anggota Senat. Keputusan yang diambil dalam rapat Senat dipajang dalam papan pengumuman. Jadi awal mulanya pertama itu muncul Acta Senatus, itu adalah catatan dari sidang anggota Senat. Kemudian catatan-catatan itu ditempel di papan pengumuman. Kemudian muncul lagi Acta Diurna. Tadi Acta Senatus, kemudian muncul lagi Acta Diurna. Ya, ini papan pengumuman berisi keputusan hasil rapat-rapat dan kejadian penting lainnya. Jadi awal mulanya memang itu jadi ternyata sudah jauh berabad-abad ya, tahun 44, bayangkan tahun 44 sebelum Masehi sudah muncul. Kemudian muncul lagi setelah itu di Cina, jadi 400 Masehi. Jadi lompatannya sangat jauh ya. 400 Masehi di Cina ada Jinte Quanpo dan Hinu Sajo. Kemudian berikutnya tahun 1609 dari Wolfenbüttel di Eropa. Kemudian muncul lagi di Belanda tahun 1618 dan 1622 di Inggris perkembangannya. Kemudian di Indonesia baru masuk 1745 dengan koran nasional pertama di Medan yang namanya Priyayi. Jadi awal mulanya 44 sebelum Masehi, di mana munculnya dari Julius Caesar pada waktu itu ingin membuat keputusan-keputusan itu bisa dibaca oleh khalayak umum dengan membuat catatan hasil keputusan sidang, kemudian ditempel di papan pengumuman sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum. Kemudian muncul lagi di Cina 400 Masehi, kemudian ini sudah mulai cetak, kemudian di tahun 1609 di Eropa sudah mulai muncul, kemudian 1619 di Belanda dan 1622 di Inggris. Baru tahun 1745 ada di Indonesia. Pertama kali memang Batavia Sea Novels ini dibawa dari Belanda juga. Dan kemudian muncullah koran nasional pertama di Medan namanya Priyayi. Ini adalah koran pertama di Indonesia. Bentuknya masih sangat sederhana, belum ada foto-foto atau apa, tapi masih sangat sederhana. Jadi ini yang di belakang saya ini adalah koran pertama kali cetak yang ada di Indonesia yang muncul di Medan dengan nama Priyayi. Nah, lebih lanjut, ketika kita ngomong jurnalistik, pasti di dalamnya ada sebuah berita. Nah, pengertian dari berita itu sendiri adalah laporan atau peristiwa yang berisi laporan atau peristiwa fakta atau pendapat yang aktual, terkini, menarik, dan penting. Jadi poinnya berita tadi ada beberapa yang bisa dicatat teman-teman ya. Poinnya berita yang pertama adalah fakta, peristiwa fakta atau pendapat atau opini yang aktual atau terkini dan menarik serta penting. Ada 5 ya. Jadi berita itu adalah laporan peristiwa fakta, opini, kemudian faktual atau aktual, kemudian menarik dan penting. Itu perlu teman-teman ingat. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian, peristiwa yang hangat. Kembali lagi, tadi secara di sini ada hangat berarti ada aktual berarti ada terkini.
Jadi kalau kita memberitakan sesuatu yang sudah lampau, kalau itu bukan kejadian besar, itu bukan berita, tapi informasi saja. Jadi di dalam berita itu harus ada fakta. Peristiwanya fakta, bukan hoax. Saat ini banyak sekali muncul berita-berita hoax yang tidak tahu kebenarannya, tapi sudah dianggap sebuah berita, sehingga masyarakat mudah sekali menyebarkannya. Di era saat ini kita tidak bisa langsung share berita tanpa kita mengecek dulu kebenarannya. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum memposting, apakah berita ini benar apa enggak, sumbernya benar atau enggak. Jangan-jangan hanya hoax, hanya orang cari sensasi aja. Kalau itu tidak fakta, berarti akan muncul fitnah. Hoax dan fitnah itu akan kena sanksi pidana. Jadi kita harus hati-hati. Fakta, kemudian ada opini bisa saja itu pendapat pribadi, pendapat tokoh, pendapat orang yang penting, pendapat. Jadi berita itu bisa berisi fakta, kemudian ada pendapat. Nah, pendapat ini juga disaring juga, apakah pendapat ini memang dari tokoh yang penting atau tokoh yang relevan dengan berita yang sedang kita garap. Kemudian aktual. Di sini aktual adalah hangat, panas, baru aja terjadi. Jadi kalau kita memberitakan misalkan kemarin atau Indonesia masuk kualifikasi Piala Dunia, itu sedang hangat-hangatnya, pasti akan menarik dan pasti akan jadi berita yang bagus dan pasti akan dibaca oleh orang. Beda lagi kalau kita memang menginformasikan kemenangan Indonesia di Asian Games atau di SEA Games tahun berapa, tahun 2019 misalkan, itu sudah tidak menarik, kurang menarik lagi. Kalau ada dua berita ini muncul, dia yang menarik atau yang paling dibaca pastinya yang aktual, yang terkini. Ini salah satu contoh, gempa Aceh tewaskan 92 jiwa dan mungkin akan bertambah. Nah, ketika teman-teman baca ini, gempa Aceh itu udah tahun berapa sih? Gempa Aceh itu udah tahun 2004. Gempa Aceh, ini tahun 2000, ini yang berikutnya ya, tahun 2000 berapa nih? Let's say gempa Aceh itu sudah terjadi beberapa bulannya atau beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita akan melakukan berita tentang kemarin yang baru muncul yang Megatrust. Itu orang akan lebih senang membaca yang Megatrust karena ini berita terkini. Dengan berita Aceh ini, berita sudah lampau. Jadi tadi syaratnya berita itu adalah aktual atau terkini. Nah, untuk mendapatkan berita yang fakta, kemudian kita dapat opini dan aktual, itu kita perlu tahu teknik reportase jurnalistik, reportase atau mereport atau mencatat bagaimana kita membuat berita. Ada beberapa hal yang yang bisa dilakukan. Yang pertama pasti observasi. Observasi itu bagaimana? Ya datang langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data atau fakta. Observasi itu bisa jadi menggunakan data primer dengan datang ke lapangan, kemudian mencari fakta, mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, atau juga bisa data sekunder. Data sekunder itu bisa jadi kita melihat literasi-literasi. Yang pasti ketika kita mau membuat sebuah berita harus ada observasi terlebih dahulu. Kemudian untuk observasi melangkah selanjutnya ke wawancara. Wawancara itu untuk menggali informasi yang lebih dalam. Nah, wawancara ini pastinya juga kita harus menentukan narasumber yang kredibel. Kredibilitas narasumber itu sangat penting. Kredibilitas narasumber itu menjadi nilai berita tersendiri. Ketika kita sama-sama beritanya katakanlah sama-sama saksi kejadian sebuah bencana. Di situ ada misalkan ketua BNPB, di situ juga ada warga lokal, sama-sama menyaksikan kejadian secara bersamaan. Tapi ketika teman-teman mewawancara warga lokal dan di situ teman-teman juga mewawancara ketua BNPB
atau Basarnas yang ada di situ, itu nilai beritanya pasti akan lebih tinggi hasil wawancara dari ketua BNPB karena dia kredibel. Dia bisa saja bukan hanya menyaksikan bencana, tapi dia juga bisa memberikan opini secara langsung. Kalau masyarakat secara umum mungkin dia hanya bisa melihat menceritakan kejadiannya saja. Tapi ketika kita mendapatkan narasumber yang kredibel, kita bisa dapat nilai berita yang lebih karena kita bisa dapat fakta yang ada di lapangan seperti apa. Kita juga bisa dapat opini dari keilmuannya dia. Jadi sangat penting untuk mencari narasumber yang kredibel. Nah, kalau kita berbicara jurnalistik, ini sudah sangat berkembang. Ada cetak, kemudian ada elektronik, ada internet. Jadi basicnya dibagi menjadi 3, dan internet itu nanti bisa dibagi jadi lagi menjadi beberapa bagian lagi. Cetak ini sekarang sudah mulai bisa dibilang mulai turun pamornya karena dilihat dari sisi kecepatannya mereka kalah dengan yang elektronik. Elektronik itu ada radio dan televisi, kemudian dan internet. Internet ada web, kemudian ada portal berita, bahkan ada sistem jurnalisme, ada sosial media. Cetak ini sudah mulai turun pamornya karena dianggap kurang cepat. Meskipun dari sisi kredibilitas dan dari sisi dapat dipertanggungjawabkannya itu lebih tinggi dari sisi itu yang cetak ini. Kemudian ada elektronik, itu ada TV dan radio. Itu saat ini juga masih walaupun kalah pamor tapi tetap masih bertahan, masih eksis, lebih tinggi pamornya daripada yang media cetak karena elektronik ini masih bisa mengejar kecepatannya dari yang internet. Dan media-media elektronik saat ini pun juga sudah beralih menggunakan internet juga. Mereka hybrid, mereka sudah mulai masuk ke jaringan internet juga, dalam jaringan juga, sehingga mereka bisa bertahan. Jadi ada beberapa jenis macam jurnalistik ya, ada cetak, elektronik, dan internet. Di internet tadi ada portal berita, kemudian ada sosial media, ada blog, macam-macam, ada dibagi lagi dan menjadi macam-macam. Tapi basicnya ada 3 tadi, cetak, elektronik, dan internet. Nah, kalau kita bicara mengenai fungsi jurnalistik, ada 5 fungsi jurnalistik yang tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan jurnalistik. Yang pertama pasti menginformasikan, to inform. Kemudian selain informasi pasti juga edukasi, mengedukasi. Kemudian mengkoreksi atau to influence, kemudian rekreasi dan mediasi. Jadi fungsi jurnalistik itu ada 5 yang sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama menginformasi, kemudian mengedukasi, mengkoreksi, rekreasi, dan mediasi. Nah, sebisa mungkin ketika kita membuat sebuah berita itu juga bisa menjalankan fungsi ini. Berita bukan hanya rekreasi atau entertain saja, tetapi juga harus bisa mengedukasi juga. Jangan-jangan berita kita entertain tapi tidak bisa mengedukasi masyarakat atau membawa dampak buruk bagi masyarakat, ya jangan dikeluarkan gitu. Jangan dibuat. Atau informasi kita ternyata tidak bisa memediasi kondisi di lapangan saat itu, ya jangan dikeluarkan. Atau makin memeruncing perselisihan mungkin. Jadi ya kalau bisa ya jangan. Jadi karena ada etikanya sebenarnya di jurnalistik itu ada etikanya. Nah, fungsi-fungsi ini adalah untuk menjalankan etika dari jurnalistik itu sendiri. Jadi basicnya ada 5, tuh informasi, menginformasikan, mengedukasi, kemudian koreksi atau to influence, kemudian entertain atau rekreasi, dan untuk mediasi ya atau to mediate. Kelima ini kalau bisa berjalan beriringan, tidak ditinggalkan salah satunya. Jadi kita mau tidak mau nih ketika kita membuat berita juga harus jangan asal bisa
Maksudnya asal bisa apa ya, FYP, asal bisa viral, jangan. Karena kita mempunyai tanggung jawab itu tadi, mengedukasi, menginformasi, juga mengkoreksi, memediasi, itu kita punya tanggung jawab itu. Bukan hanya viral yang kita butuhkan saja, tetapi viral yang kita butuhkan, tapi bagaimana viral itu tetap pada koridor yang sesuai aturan, itu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, tadi kita di awal sudah ngomong tentang berita tadi. Berita itu apa? Berita itu adalah sesuatu menyampaikan peristiwa yang fakta, kemudian opini, kemudian itu aktual dan menarik. Ada beberapa tadi ya. Nah, syarat berita, kita sekarang masuk ke syarat berita nih. Agar tulisan kita itu bisa menjadi berita, itu yang pertama adalah fakta. Berita harus berdasarkan peristiwa yang nyata, yang terjadi, bukan karangan, bukan hoax. Oke. Syarat berita, kita kembali ke syarat berita. Jadi yang pertama merupakan fakta. Berita haruslah berdasarkan kejadian yang nyata, bukan hoax, bukan karangan, bukan fiksi. Ketika kita menulis fiksi itu bukan berita. Ketika kita menulis hoax, menulis sesuatu yang tidak terjadi, sekarang banyak sekali. Misalnya contoh-contoh kasus banyak berita yang muncul, kemarin ada apa ya, Dimas Seto dan siapa itu dan istrinya cerai, padahal enggak. Nah itu bukan berita, itu hoax, jadi bukan termasuk berita. Kemudian terkini, artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Jadi ketika ada bencana, hari H, paling enggak maksimal hari H+1 itu sudah muncul beritanya. Sehingga orang akan lebih penasaran, apalagi di jurnalistik bencana. Jurnalistik bencana itu ketika ada bencana datang, gitu kita sudah harus memberitakan bencana ini. Apa yang dilakukan masyarakat ketika bencana ini terjadi. Kemudian nanti setelah berita ini muncul, kita harus menulis lagi preparedness atau mitigasi masyarakat di situ sebenarnya seperti apa sih? Karena kita harus menjalankan fungsi informasi dan edukasi. Jadi ketika masyarakat terjadi bencana ini sudah memberitakan nih kejadian bencana A di desa A, kemudian kejadiannya seperti apa. Nah, berita berikutnya kita harus menuliskan yang kemarin nih. Ini karena ini berdasarkan aktual ya. Bencana di hari H+1 atau bahkan mungkin di hari H itu juga berita itu harus muncul hangat. Syaratnya berita itu. Baru setelah berita kejadian itu muncul diimbangi dengan berita-berita lain yang mengedukasi dan menginformasi. Misalnya mitigasinya seperti apa masyarakat di situ, kemudian saat ini tanggap bencana seperti apa. Nah, itu bisa dikembangkan. Kemudian tadi sudah ada fakta, kemudian terkini, kemudian ada syarat berikutnya ada seimbang. Seimbang ini artinya kita tidak memihak kepada salah satu pihak. Banyak sekali mungkin muncul atau media atau jurnalis bayaran mungkin. Bisa dulu sempat berkembang jurnalis bayaran. Jadi dia menginformasikan dari salah satu sisi saja yang membayar dia. Atau misalkan katakanlah ada dua paslon, ini ngasih uang paslon A. Akhirnya dia memberitakan paslon A lebih banyak atau melebih-lebihkan daripada paslon B. Tidak boleh. Syarat berita itu harus seimbang. Jadi tidak boleh memihak satu dan yang lainnya. Kemudian menarik. Jadi berita itu harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Berita dapat dikatakan menarik bila satu bermanfaat untuk pembacanya, kemudian berkaitan dengan tokoh terkenal, kemudian berkaitan dengan kejadian penting, humor, aneh, luar biasa, dan bersifat konflik. Jadi harus ada menariknya. Kalau itu fakta, kejadiannya baru saja, dan juga tetapi itu tidak menarik, ya sama saja. Misalkan nih, teman-teman menulis berita adik saya jatuh, main perosotan jatuh. Teman-teman menulis berita itu kejadiannya. Hari Minggu 13 September misalkan adik saya bermain di
lapangan bermain, kemudian jatuh dari perosotan, dan tapi tidak jadi luka yang berarti. Misalkan teman-teman nulis berita itu, ya itu hanya menarik untuk teman-teman saja yang menulis itu, yang punya kedekatan langsung dengan adiknya teman-teman. Berita itu tidak akan menjadi sebuah berita karena tidak menarik khalayak umum, tidak berkaitan dengan orang banyak, dan juga tidak berkaitan dengan tokoh, dan kejadiannya juga tidak bombastis. Nah itu ya bukan berita namanya, tapi hanya informasi aja, informasi pribadi. Jadi tadi berita itu syaratnya adalah menarik. Menarik itu dari sisi apa? Memberi kemanfaatan untuk membaca, kemudian terkait dengan tokoh, kemudian aneh, humor, atau luar biasa kejadiannya, atau konflik. Nah, beda lagi kalau misalkan itu kejadiannya sebenarnya kecil, Kak. Tadi adiknya kawan-kawan itu perosotan jatuh, tetapi setelah jatuh dia kena kena lumpur, kemudian dikejar-kejar ibunya, malah dimarahi, bukan ditolong, malah dimarahin ibunya, dikejar-kejar. Nah itu lucu tuh. Nah itu bisa jadi berita juga gitu. Jadi kita harus pintar-pintar, dan berita ini bisa menarik atau tidaknya tergantung dari sudut pandang kita untuk menulisnya. Jadi kita harus selalu melihat dari banyak sudut pandang untuk membuat sebuah berita itu menarik. Mungkin tidak menarik bagi A, tapi bisa menarik bagi B. Jadi kita tidak hanya harus melihat dari sudut pandang kita saja. Kalau sudut pandang kita pastinya itu opini ya. Tapi berita kita harus melihat dari sudut pandang dari banyak pihak, sehingga bisa menarik dan bermanfaat untuk banyak pihak. Kemudian syarat berita selanjutnya adalah sistematis. Berita harus disusun secara sistematis, urutannya jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita. Berita biasanya dibikin dalam tulisan berita dalam piramida terbalik gitu ya. Yang paling penting di atas, kemudian pendukungnya, kemudian kemudian semakin ke bawah semakin tidak penting bobotnya. Jadi 5W1H kalau bisa dikasih di paling atas. Kalau kita piramida terbalik 5W1H paling atas. Kemudian baru mungkin opini tokoh atau wawancara di alinea berikutnya. Alinea berikutnya mungkin tambahan atau situasinya seperti apa. Semakin ke bawah semakin tidak penting. Paling bawah mungkin harapan. Nah, semakin tidak penting. Urutannya harus sistematis, tidak lompat-lompat. Jadi orang bacanya itu enak. Tadi kalau kita ngomongin berita secara lengkap, pasti ada unsur berita, ada 5W1H. Yang pertama, what, apa yang terjadi? Kejadiannya itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah kecelakaan, apakah bencana, ataukah ada acara yang penting? What, kejadiannya itu seperti apa? Kejadiannya itu apa? Eventnya itu apa? Momennya itu apa? What. Kemudian who, siapa yang terlibat? Siapa yang ada di situ? Di bencana apakah masyarakat terlibat? Kemudian ada siapa di situ? Apakah perangkat desa juga terlibat ada di situ? Misalkan bencana, ataukah pejabat terlibat di situ? Disebutkan siapa aja yang terlibat, siapa yang ada di situ. Kalau atau event, pesertanya siapa? Kalau itu pemberitaan sebuah pelatihan, peserta pelatihannya itu siapa? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa? Alasan kejadian itu kenapa? Kalau pelatihan, kenapa pelatihan itu diadakan? Kalau bencana, sebenarnya kenapa bisa terjadi longsor? Kenapa? Why-nya itu harus disebutkan. What, who, why, kemudian when, kapan, kejadian peristiwanya itu kapan. Agar tetap aktual. Kejadiannya kapan? Apakah pagi dini hari tanggal sekian, ataukah siang hari, ataukah malam hari, tanggal berapa, itu harus tercantum dalam berita. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Tempat kejadiannya itu di mana, itu harus tercantum. Kemudian how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi 5W1H, pasti teman-teman sudah hafal di luar kepala ya, 5W1H. What, apa, who, siapa, why, when, where, how. Nah,
5 berita ini atau 5 unsur 5W1H ini kalau bisa munculnya di alinea pertama dalam sebuah penulisan berita. Kemudian saat ini mungkin tidak cukup 5W1H, tetapi mungkin perlu ditambah lagi 1W atau wow factor, atau sesuatu yang menarik, faktor yang wow, yang bisa menarik perhatian orang. Apalagi di era digitalisasi saat ini, di mana orang scroll itu begitu mudah. Kalau kita tidak bisa memberikan wow faktornya, entah itu di judulnya, entah itu di tampilannya, itu ya kita akan kalah dengan berita-berita yang lain tulisan kita. Jadi harus ada wow faktornya. Meskipun itu berita yang biasa, tapi kita harus menyusun narasi yang menarik. Apalagi di judulnya, headline-nya itu kita harus paling menarik. Kita harus bisa cari judul yang paling menarik agar orang mau membaca. Nah, itu tadi adalah dasar-dasar jurnalistik, bagaimana sedikit sejarah mengenai jurnalistik seperti apa, sedikit sejarah mengenai media itu munculnya kapan, kemudian awal mulanya seperti apa, kemudian berita itu bagaimana, pembuatan berita itu bagaimana cara kita mencari informasi untuk berita, dan bagaimana fungsinya berita itu apa, fungsinya jurnalistik itu apa, kemudian unsur berita itu apa. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini paling tidak sedikit bisa memulai memberikan landasan berpikir teman-teman tentang jurnalistik. Ke depan kita akan banyak mengupas lagi tentang lebih ke teknis, lebih ke bagaimana membuat berita secara teknis, kemudian bagaimana membuat berita foto, berita video itu seperti apa, nanti akan kita kupas selanjutnya. Dan terima kasih telah mengikuti, saya hargai teman-teman, dan mohon maaf kalau saya mungkin belum bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman, tapi semoga video pembelajaran ini bisa menjadi jembatan antara kita. Akhir kata, terima kasih, buah kedondong, buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.